Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Maraqil Ubudiyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid daruni amin ya rabbal alamin. Kemarin wa yahrumu lan haram apa zalika mengkono baul wal waid buang air diharamkan fi musabbalin ing dalem panggonan kang den hibahno atau didermakan. Ada suatu tempat atau tempat yang disumbangkan seseorang untuk tempat istirahat atau untuk suatu tempat yang dipergunakan untuk lapangan atau fasilitas umum untuk umum. Wa mauqufin lan
tempat kang den wakofake, misalnya tanah wakaf, wakaf untuk masjid, wakaf untuk musola, atau wakaf untuk pesantren. Nah itu kita tidak boleh buang air di tempat tersebut, yakni tempat yang dihibahkan atau tempat yang statusnya tanah wakaf, karena tanah wakaf itu adalah tanah bukan milik siapa-siapa tapi milik Allah, tidak boleh dijual belikan. Tanah wakaf dan tanah yang didermakan oleh seseorang, dari kata-kata dermawan gitu, tidak boleh. Wa ma'in huwa waqifun fihi in qalla, dan kita tidak boleh buang air di air yang mana kita itu berdiri di air tersebut, dengan catatan kalau air tersebut sedikit tidak mengalir dan sedikit kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau di kolom komentar. Kita lanjutkan. Wahdar lan ngrekso sira ing awak sira ini buang air kodil hajat, dulu memang belum ada WC, masih biasa di sungai atau di tempat-tempat yang sepi biasanya. Nah ini walaupun kita diperbolehkan karena itu hak kita untuk buang air, tapi harus tahu tempat dan ada aturannya. Wahdar lan ngrekso sira wedya sira al ardo ing bumi asol bata kang atos. Kita tidak boleh kencing atau buang air di tanah yang keras. Bidom misodi kelawan dan tomasote asul bata wafat kihalan fathai sod boleh asul bata boleh asol bata, maknanya atos. Wasukunil amilan dan sukun lami sul bata ay fil bauli tegese ing dalem nguyu wal itilan ngenge almai ikang encer. Kalau kita buang air, carilah tempat atau tanah yang ada debunya, banyak debunya, supaya bisa diuruk kayak kucing itu loh. Ini keterangan dulu. Kalau sekarang kita tetap diperhatikan atau disuruh untuk menjaga agar tidak kencing sembarangan, buang air sembarangan. Misalnya di kamar mandi atau di toilet biasanya kan keramik, pakai keramik, lantainya keramik, dindingnya bata. Nah, pas kita itu sebaiknya dengan duduk atau jongkok supaya tidak nyiprat. Atau kalau sulit ya kalau berdiri, suka berdiri boleh saja, asalkan tidak nyitat atau diatur disiram dulu disiram dulu di area dindingnya atau tempat klosetnya, sambil disiram sambil kita kencing. Biasanya kalau kita kencing bagi laki-laki ya, kalau berdiri itu sambil dijebretkan air atau ditempelkan di dinding itu lebih aman.
Kalau duduk lebih aman lagi. Jadi kalau perempuan sebaiknya ya dengan jongkok. Apa bisa, apa mungkin dengan berdiri. Al-ma'i kang encer. Kalau kita sedang diare, usahakan jangan sampai najisnya nyiprat. Kalau nyiprat sampai ke pakaian kita menjadi najis semua. Atau kalau biasanya kalau sarungan itu lebih aman pakai sarung. Santri kalau pakai sarung itu insya Allah lebih aman. Tapi kalau pakai celana itu kan agak ribet kalau buang air. Dilepas dulu semua baru jongkok, itu lebih aman. Liala yusibaka supaya yanto orang mekenani ing sira apa rasasul khariji, cipratane perkara utawa kotoran kang metu, supaya tidak nyiprat kotorannya tidak berantakan di mana-mana, di dinding atau di mana. Apalagi toilet umum harus dicuci bersih, harus diguyang yang banyak dengan air yang banyak, disemprot. Wa mahabbar rihi lan panggonan ngidite angin, tempat bertiupnya angin. Kita tidak boleh buang air di tempat bertiupnya angin. Hanya ada daerah yang anginnya kenceng. Ai mahallahu biha tegese panggonan tiupe rih, waktahu biha ing dalem waktu peniupe rih. Biasanya di pantai-pantai, di pinggir pantai, atau ketika ada daerah yang sebagai kota angin. Kalau kemarau itu anginnya kencang banget. Nah itu harus menjaga agar kalaupun anginnya kencang, usahakan kita menjaga agar baunya tidak dihirup oleh orang lain. Alama miturut ing atase dawuh kala kang wis dawuhake ing Mas'haf Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, fala tastaqbiluhu mongko aja madhep sira ing rih. Jangan menghadap ke arah angin. Kita anginnya misalnya dari arah selatan, kita menghadap ke selatan. Nah itu jangan. Ihtirazan krono rumeksa minarasasi saking cipratan anginnya. Kita berada di laut misalkan kita di laut, kemudian anginnya kenceng, kita waktu itu buang air lah, hanya air kencingnya atau kotoran kita kembali ke kita sendiri lah, morat marit. Harus menjaga dimana baiknya. Ingkana lamun ono apa al-khariju perkara kang metu iku baulan uyu awaiton utawa ngenge rokikon kang tipis utawa kang cilik. Kalau perkara yang dikeluarkan baik air kencing atau kotoran itu tipis atau kotorannya berupa encer, wamin audirihi lan saking balie roihihi, lan saking balie ambune al kharij utawa perkara kang metu ingkana lamun ana apa al kharij iku jamidan kang atos. Kalau kotoran kita berupa yang encer,
Kalau kita buang air di tempat bertiupnya angin yang sangat kencang, itu takut kembali citatannya kepada baju kita, atau setidaknya kalau kotoran kita itu padat, minimal itu yang mengganggu adalah baunya tidak enak. Wa qala lan wasnidika sapa Ibnu Hajar wasyarbini Imam Syarbini al-mu'tabaru fil karahati ing dawu al-mu'tabaru fil karahah ila akhirih. Al-mu'tabaru Ibnu Hajar dan Imam Syarbini berkata atau berpendapat al-mu'tabaru utawi pendapat kang mu'tabar atau kang yang bisa dijadikan pegangan. Al-mu'tabaru utawi qaul kang mu'tabar, pendapat yang bisa dijadikan ibarat atau pegangan. Fil karahati ing dalem kemakruhane iku hubu rihi peniupi angin al-ghalibi kang lindih kang banget fi dzalika zaman ing dalem mengkono zaman. Kadangkala ada masa di mana angin itu kencang, biasanya musim kemarau anginnya kencang, itu harus diperhatikan. Wa illam takun lan senajan ora ana apa iku habatan kang idit bil fi'li kelawan penggaweane. Idz qad yahibu krana terkadang idit apa rih ba'da syuru'i ing dalem sakwise pira-pira tandang, pira-pira ginawe utawa setelah beberapa pekerjaan bil pauli ing dalem boyo wal waitilan ngengek. Fa ta'adza mengko tampa lara sapa man atau terganggu atau merasakan tidak nyaman sapa man bihima kelawan kaulil baul wal ghaid. Jadi soalnya ini sangat diperhatikan, kita hampir tiap hari buang air kecil itu 3 kali lebih kalau 3 kali ke atas, pagi, siang, sore, malam 4 kali, kadang lebih. Buang air besar juga minimal 1 kali sehari atau 2 kali, minimal 1 kali lah sehari. Jadi hampir tiap hari kita buang air, makanya ini harus sangat diperhatikan, soalnya ada hubungannya dengan sholat. Kalau sholat kita kena najis, sholat kita tidak sah. Pakaian kita kurang suci, tidak sah untuk sholat. Harus diperhatikan masalah kesucian. Idz qad yahibu wa illam takun habatan bil fi'li idz qad yahibu ba'da syuru' fil bauli wal ghaiti fayata'adza bihima. Yang penting ini catatannya, kesimpulannya, kalau buang air kecil maupun besar jangan sampai kita kena najisnya atau kita merasa tidak nyaman. Kita harus memperhatikan membangun MCK mandi cuci kakus yang layak atau yang bagus, yang baik, yang memadai, airnya juga yang banyak, supaya dalam kesucian kita terjamin dan terjaga. Wataki lan tetanggenono sira ai tamit tegese tetanggenono sira fi julusika ing dalem lungguh sira ala rijli ngatasi sikil al yusra kang kiwa. Ini caranya jongkok ketika buang air kecil maupun besar itu agar cepat keluar, tidak lama-lama, adalah yang baik adalah dengan jongkok atau toilet jongkok biasanya. Dengan cara ini duduknya
Ya terserah, tapi ini menurut Imam Ghazali harus duduknya itu harus bertumpu pada kaki kiri. Nasiban hale kang jejegake yumnaka ing sikil tengen sira. Kita bertumpu pada kaki kiri, terus yang kaki kanan ditapakkan di tanah. Bi anta doa nasiban jejekno, ya halin jejekno yumnaka ing sikil tengen sira. Jadi duduk di atas kaki kiri, terus kaki kanan buat tumpuan. Jadi bianta doa ini gambari kelawan yen to nyeleh sapa sira al yumna ing sikil kang tengen alal ardi ngatasi bumi wa tarfa'alan ngangkat sira bagiyaha ing sekerine yumna, bagiyaha ing sekerine yumna bi anta do'al yumna alal ardi wa tarfa'a baqiyaha li anna dzalika. Jadi ini gambarannya meletakkan kaki kanan pada tanah atau lantai dan mengangkat sekerine itu sebagian yang lain diangkat, nanti di praktekkan di anna dzalika kalau satu mengkunu wataki ittika atau iktimat ittaka ayat tadu ittika. Ini agak condong ya, maksudnya leleyangan. Wataki lan leleyang ana sapa sira. Di anna zalika krana sak temene leleyangan ini posisinya agak condong. Jadi tidak jejak posisi ketika kita jongkok, posisi tubuh tidak lurus. Di anna zalika krana sak temene itika iku asal luwih gampang di khurujil khariji maring metune perkara kang metu kotoran ma'arohatil a'dha'i sertane kepenake pira-pira anggota ar-raisati kang dadi pemimpin, kang dadi ndas, kang pokok kal kabidi kaya jantung wal kolbi, jantung sebelah kiri, wal kolbi lan ati. Fa innaha mongko sami a'dha iku fi jihatil yasari, hati dan jantung itu berada di sebelah kiri. Iku fi jihatil yasari ing dalem arah kiwa. Fa innal insana mongko satemene manungsa iku kal jurrati kaya toples utawa kaya botol al mala anati kang den kebai. Fa idza umilat mongko nalikane den condongake apa a'dha sahula mongko gampang apa khurujul khariji metune perkara kang metu minha saking jurah. Wa idza kubat lan nalikane den kurepake apa a'dha mu'tadilatan hale jejeg kana mongko ana iku fi khurujul khariji ing dalem metune perkara kang metu ya apa usrun angel. Wali annal munasibalan krana sak temene perkara kang mantesi perkara yang sesuai lilimnya maring sikil kang tengen
iku antusona yen to den reksa apa yumna anistikmaliha saking penggunaane yumna utawa yumna itu kaki kanan fi hadzal mahalli ing dalem ikilah panggonan al qadri kang reget. Jadi intinya ini kita artikan dari atas. Dari sini. Jadi kita harus agak badan kita tidak lurus tapi agak dicondongkan, agak miring sedikit. Agak miring sedikit. Nasiban yumnaka bi antadu al yumna alal ardi wa tarfa'a baqiyaha liyane yumna. Jadi ibarat telapak kaki kanan kita nempel sini, kaki kanan kita nempel, kaki kiri agak manjat. Ini kita praktekkan ya, supaya agak condong seperti ini. Ini posisi kaki kiri agak jejak sini. Nah, ini pantat ini. Kemudian kaki kanan tetap begini. Napak semua. Jadi hasilnya nanti agak condong ke kanan. Agak condong ke kanan. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Yang kaki kanan napak, yang kaki kiri agak jinjing kayak gini, jinjing gitu. Jadi kita hasilnya agak condong ke kanan. Alasannya ya musannaf menyuruh kita untuk begitu karena ini di anna dzalika ashalu, karena yang seperti itu lebih memudahkan untuk keluarnya kotoran kita. Jadi lebih cepat, kita nggak lama-lama di kamar mandi. Di samping itu agar anggota kita yang penting, yang vital kayak jantung itu kan sebelah kiri, hati itu supaya bisa istirahat. Itu katanya ya misalnya pengarang kitab. Alasannya fa innal insana al jurratil mala'anati, karena manusia itu kalau diibaratkan perut kita itu ibarat botol yang penuh. Kalau kita mau buang air kan kayak mau keluar penuh gitu loh. Kalau nggak dikeluarkan nggak enak. Itu ibarat botol penuh, kalau kita tumpahkan langsung mengkurep, langsung kebalik. Misalnya botol ini, botol kita penuh terus kita jungkir begini, itu keluarnya kan nggak langsung berarti jegluk gitu ya. Tapi kalau agak diiringkan sedikit-sedikit gini, botol seret gini, misalnya begini, kita menuangkan
air dari botol penuh, kita sedikit gini seret. Nah ini kan kayak mudah gitu loh, kayak itu gambarannya. Makanya kita dianjurkan untuk menggunakan cara itu. Bagi yang biasanya sulit keluar, nah itu mungkin cara ini bisa dipraktekkan. Kurang lebihnya nanti bisa saya japri bisa call WA atau di kolom komentar, nanti saya kasih video secara khusus di kolom komentar bagi yang suka ngaji, penggemar pengajian. Kalau agak diiringkan itu agak mudah. Kita pas buang hajat juga demikian, kalau diluruskan itu kadang sulit, kadang ada kurang brol gitu loh. Makanya agak didoyongkan dengan cara kaki yang kiri agak jenjit, kaki yang kanan, telapak kaki kanan napak, nanti hasilnya agak serong atau condong gitu. Wali annal munasiba lil yumna antusona an istimaliha fi hadzal mahallil qadari. Atau bisa dibalik, yang kaki kiri napak, yang kaki kanan jinjit. Coba nanti dibolak-balik, dipraktekkan. Kalau nggak terbiasa memang sulit kali, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Wa amal qaimu anapun utawi wong kang ngadeg iku fayak tamitu mongko tetanggenono sapa alqaim ala rijlaini ing atase sikil loro ma'an hale bareng fil bauli ing dalem nguyu wal qaiti lan ngenge kama terangan itamadahu kang wis tetanggenan ing ma sapa asyaikhu atiyatu syekh atiyah akhdan krono ngalap min kalamil minhaj saking dawuh ing dalam kitab al-minhaj. Adapun orang yang buang air sambil berdiri, maka yang paling baik adalah dengan kedua kaki bersamaan. Jadi jangan sampai yang satu diangkat, nanti sulit nggak keluar gitu. Ini khusus yang kencing. Kalau buang air besar nggak mungkin kita berdiri, nggak bisa keluar, malahan semuanya harus jongkok. Atau orang sakit, sekarang ada WC duduk, kloset duduk, toilet duduk. Untuk orang tua, orang sakit itu enak, orang sakit menggunakan WC duduk karena namanya sakit, nanti kelamaan jongkok pusing. Kalau duduk kan aman, biasanya pusing orang sakit, lemas. Kama tahu seperti keterangan yang dijadikan pedoman oleh Syatiyah, yang mana Syatiyah itu mengambil dawuh dari kitab Al-Minhaj ini Minhajul Abidin atau Minhaj apa pokoknya Al-Minhaj. Wala tabul walan ojo nguyu sira wala tatawat lan ojo ngengek sira kok iman hale ngadeg. Tidak baik kencing atau buang air besar berdiri.
Fadzalika mengko utawi mengkono-mengkono baulun wal ghaid buang air kecil maupun besar iku makruh. Fadzalika mengko utawi mengkono-mengkono baulun wal ghaid qaiman buang air sambil berdiri iku makruh. Makruh itu meskipun tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Illa an daruratin angin krana wujude darurat aini ajri li daruratin angin krana arai darurat atau terpaksa, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan kita berdiri. Wala karohata mengkorak biasa di kereta berdiri. Wala karohata mengko ora ono kemakruhan iku maujud wala khilafal aulalan ora ono nulayani keutamaan iku maujud. Tidak ada kalau darurat keadaan genting tidak makruh dan tidak ada perkara yang tidak utama lan ora nulayani keutamaan. Boleh saja maksudnya li anna nabiyya karena saat temen Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku atanekani sapa nabi subhatota qaumin ing pawane, ini artinya pawane kaum, karena sungguhnya nabi pernah mendatangi suatu tempatnya kaum. Ini kalau di kamus artinya kebodohannya kaum, tapi di sini pawane kaum, pawoan atau pawonan. Bagi yang tahu subatoh itu sudah saya cek, ternyata artinya kebodohannya kaum, tapi kurang tepat ya kayaknya kebodohan kaum. Tapi ini di guru saya artinya kok pawoane kaum, pawonan atau pawon. Kalau pawonan itu kayak dapur tempat memasak, tapi kalau pawon kayak kebun ada buah-buahan. Kita coba mengartikan semuanya, karena Nabi pernah mendatangi suatu tempatnya kaum, entah itu dapur atau kebunnya kaum, tempatnya sesuatu kaum, tempatnya seseorang. Fabala mengkonuli pipis sapa kanjeng Nabi kok iman hale ngadeg. Jadi pernah suatu kanjeng Nabi mendatangi tempatnya suatu kaum, misalnya daerah mana gitu loh, pas bepergian, kemudian kanjeng Nabi pipis sambil berdiri. Tapi poinnya ini adalah kanjeng Nabi pernah pipis sambil berdiri karena terpaksa atau dalam keadaan darurat ini kayaknya darurat. Wa fil hadis sinan iku indal hadis salah satu aujuhin, nyatane dawuh salah satu aujuhin utawi telu pira-pira dalan ahaduha kang utawi salah satu aujuhin. Dalam satu hadis diterangkan salah satu aujuhin, 3 jalan yang salah satunya 3 cara, salah satunya iku anna Rasulullah sak temene Gusti Rasulullah sallam iku fa'ala agawe sapa kanjeng Nabi
nglampahi sapa kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono baul qaiman pipis sambil berdiri limarodin krono gerah. Jadi kanjeng Nabi wafil hadis lan iku ing dalem mengkuno hadis. Jadi hadis di atas kanjeng Nabi diterangkan pernah berkunjung ke desa suatu kaum, beliau pipis sambil berdiri. Diterangkan wafil hadisi menerangkan menanggapi hadis tersebut ini ada tiga pendapat. Salah satunya anna Rasulullah iku fa'ala dzalik limarodin, beliau pipis sambil berdiri itu karena beliau dalam keadaan sakit yamna'uhu mana'ahu, yang mana sakit tersebut itu beliau tidak bisa duduk. Mana'ahu kang nyegah apa marot ing Nabi minal kudi saking lungguh. Jadi alasan kanjeng Nabi pipis sambil berdiri karena beliau sakit yang mana beliau tidak kesulitan untuk duduk minal kudi saking lungguh wasani lan utai kang kaping loro iku anahu saat temene kanjeng Nabi ku istasfa ngalap tombo sapa kanjeng Nabi bidzalika kelan mengkono baul qaiman atau pipis sambil berdiri min wajah sulbi saking loro boyok jarian hale kang mlaku utawa mili utawa ya mlaku lumaku ala adatil Arabi ngatasé pengadatan wong Arab min annahum saking satemene Arab iku yastasfuna pokok padha gawe tombo ndolek obat sapa Arab wong Arab bil bauli kelawan ngoyo kiaman hale ngadeg. Yang kedua alasan kanjeng Nabi bisa pipis sambil berdiri karena annahu istasfa bidzalika min waja'is sulbi jarian ala adatil Arab min annahum yastasfuna bil bauli kiaman, karena kanjeng Nabi itu punya atau ini ingin sembuh dari sakit boyok kayaknya, sakit tulang belakang atau tulang iga atau tulang rusuk. Sulbi itu tulang rusuk, karena sudah berlaku di kalangan atau adatnya orang Arab kalau ingin sembuh dari penyakit encok, boyok atau penyakit tulang belakang atau tulang pokoknya yang berada di tulang iga itu, di adatnya orang Arab kalau ingin sembuh adalah harus kencing sambil berdiri. Nah, ini alasan yang kedua. Yang alasan yang ketiga wasalisun utai alasan kang kaping telu iku ana sak temen kanjeng Nabi iku lam yatamakan ora mampu sapa kanjeng Nabi minal quti saking lenggah fi dzalikal makani ing dalem mengkono panggonan likas roti najasati krana akeh najis. Jadi menanggapi hadis di atas di anak nabiya atas subatata kaumin fabala qaiman kanjeng Nabi pernah pipis sambil berdiri ada tiga alasan. Yang pertama alasannya ini tadi, kanjeng Nabi sakit tidak bisa duduk. Yang kedua beliau sakit tulang belakang atau tulang iga atau tulang rusuknya sakit, beliau ingin mengambil atau ingin
segera sembuh, karena menurut kebiasaan orang Arab kalau sakit tulang belakang, saking boyo, encok, tulang rusuk sakit, itu harus kencing sambil berdiri. Yang ketiga, alasan Kanjeng Nabi yang ketiga, beliau kok bisa pipis sambil berdiri, annahu lam yatamakkan minal qu'ud fi dzalikal makan. Beliau tidak mampu untuk duduk di tempat tersebut karena banyaknya najis, tempatnya tidak layak. Jadi Kanjeng Nabi tidak semata-mata suka kencing sambil berdiri, tapi ada 3 alasan ini. Nah ini intinya, kalau kencing sambil berdiri atau buang air besar itu hukumnya makruh. Tapi kalau darurat, terpaksa, keadaan mendesak, tidak apa-apa, tidak makruh. Ya, sudah paham? Ya, dari sini dulu, nanti kita lanjutkan insya Allah besok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala Muhammad.